Halo guys dan girl, mohon maaf nih baru upload. Soalnya gue ada kegiatan. Akhirnya gue punya waktu senggang ya. Kita akan bahas buff yang diterima Metal Bed. Betul sekali, Metal Bed dapat buff. Sayangnya buffnya ada di Awaken 2-nya. Abis itu skill set si Bom UR, si Caleg. Skill set si Metal Bed dulu bagian yang dapat buffnya saja ya, yaitu di Awaken 2-nya. Yaitu di bagian kritikal untuk diri sendiri dan untuk allies itu dapat buff. Bagian healnya sama aja. Ini dia Awaken 2 buff versionnya. Permanently gain untuk diri sendirinya. Kalau Awaken 2 kan tadinya 60% ya, naiknya cuma 10%. Nah, developer menganggap ini 10% sudah pas lah sentuhan akhir, biar nambah-nambah sikit-sikit kayak 20%, dianya sendiri jadi 80. Tadinya seperti itu. Ternyata dijadiin 70% coy. 70%, wow ya, 90% untuk seorang tanker sekalipun kayaknya nggak lagi mustahil sih. Satu aja di crit itu sudah 99% sih kayaknya. Satu aja crit di buff. Tidak perlu lagi pakai baju crit, tidak perlu lagi. Mantap. Dan untuk allies-nya naik juga cuy, dari 30 menjadi 50. Wow, ini kalau di saham, ini sudah jadi pemilik saham. Kenapa seperti itu? Karena charnya sendiri, tank sekalipun, pasti ada lah 1%, 2% ya kan? 51% berarti sudah pemegang saham dominan. Asik. Intinya seperti itu. Wow, jadi menggiurkan ya. A2-nya si Metal Bed. Cuman harus diingat, Metal Bed butuh sih yang ini, si Kang Turu ini atau Kang Giling dulunya Kang Giling, sekarang jadi Kang Turu. Butuh dia untuk nambah 20% ekstra statnya. Ini sih yang berat. Beruntunglah kalian yang udah punya di server lama. Kalau server baru dan mau hyper kan si Metal Bed, agak berat di bagian ininya. Minimal polos kayaknya ya buat ngambil crit buffnya. Mungkin pakai CE juga oke ya, soalnya si Bom juga berkutat di injury. Tidak ada piercing immunity, berarti immunity injury dari CE tetap bisa untuk Bom sekalipun. Suiryu dan Bom, mantap. Sekarang kita lihat skill setnya dulu sebelum kita ngomong ngoceh-ngoceh lebih panjang lagi ya. Skill 1 akhirnya ada lagi efek, walaupun kecil, 100% chance to inflict internal injury, 100% Bom attack. Ultinya 6 hit. Wow, ini 6 hit nih, 5 hit pertama, kecuali combo ya, yang udah fix. Di atas 5 hit nih baru dia nih. Monggo dikoreksi, mungkin gue ada yang ke skip atau ada yang lupa yang di atas 5 hit yang lain. Seinget gue sih hanya dia nih. Damage-nya 510, berkipsek 600. Terus ada 100% chance untuk inflict internal injury, 500% attack, kalau berkipsek 750% dari Bom attack. Sadis. Tetap lebih sadisan si Suiryu ya. Kalau dari sisi injury damage-nya only, soalnya dia ada injury boost juga. Pasif gain 60% evasion, kalau bintang 5 jadi 70% selama 5 rounds. Ungu 5 menjadi 8 round 70%. Ya, 5 round juga udah cincai lah ya, udah cincai. 8 round udah nyaris permanen, Untuk reminder ini gue nggak ilangin yang dalam kurungnya. Kali aja kalian baru main ya. Evasion di One Punch Man ini hanya untuk direct damage, extra damage, dan berserk damage. DOT damage, injury damage itu sendiri ulti dia kalau sesama bom duel itu nggak bisa dihindari. Nggak akan bisa dihindari, tidak terpengaruh evasion ya. Seperti itu. Inflict special extra damage to all enemies untuk setiap 40% ataupun 50% kalau bintang 5 dari total keseluruhan injury damage yang diterima musuh. Mirip-mirip cara kerjanya kayak DOT detonator. Mirip-mirip kayak DOT detonator, tapi yang dihitung oleh si Bom ini injury damage. Internal injury damage tulisannya. Kayaknya injury biasa yang dari Zombie Man V1 kayaknya nggak dihitung deh. Mungkin mau dites silakan, cuman kayaknya nggak terlalu signifikan juga. Tapi boleh untuk dites. Cuman kalau dari teks sih harusnya internal injury saja. Bisa trigger kritikal karena ini special extra damage. Dan nah, kalau si Metal Bed terpengaruh oleh special reflect. Si Bom ada rule di sini bypass special reflect effect. Harusnya berdasarkan teori
Ini berarti tidak dikurangi perisai special refleksnya si Aloy ataupun terima refleks si bom saat melakukan detonation. Berbeda kayak Fasinman V1 ataupun Groriba sekalipun, kan kena pantulan tiap dia ngedetonate DOT kan ya, makanya cepet sekarat. di live class. Kalau di luar live class, kalau dibikin tank bisa lah cincai. Cuman kan di live class kan statnya dasar, berasa banget balikannya. Nah, karena ini bypass special refleks, kayaknya secara teori, nanti kita lihat di EBZ kalau udah ada yang pakai, dia tiap mantul, kalau ada Aloy sekalipun, pantulannya tidak tertrigger ataupun tidak berkurang damage special reflect detonation dari si bom ini. Mantap ya. It's turn recover for 500% attack dia sendiri, dan untuk dia sendiri tidak ada kata-kata, hanya tulisan recover. Gue terlalu berharap waktu pagi tadi ngetes, gue pikir ada buat temen juga. Cuman dari teks memang nggak ada sih ya, dari teks memang nggak ada. Berarti buat dia sendiri. Dan betul, ini hanya heal ya. Ingat, ini hanya heal. Bila HP-nya 100%, ya udah nge-heal aja. Yang nganggur itu 500% heal-nya itu. Kalau di core bomb, baru jadi live armor. Si bom tidak bisa bikin live armor. Yang bisa bikin live armor itu kalau dia di core bomb. Kan recover 500% attack itu kan lebih dari 100% HP-nya ya. Nah, kelebihan dari heal itu, efek Corboros itu bikin ke live armor seperti itu. Berarti dia ini tangguh pertahanannya di Corboros. Untuk damage output nggak usah ditanyakan lagi. 40% itu gede loh, 40% itu gede. Bayangin yang polos aja itu 500% internal injury kan. 500% internal injury ke 3 target itu 1500. 1500 itu kita 40% kan, itu 600%. Ya nggak? 1500, 150, 10%. Kali 4, 600%, betul. Wah, kecil bang 600%. To all, ingat to all. Per target. 600-nya kali 3 lagi kalau mau dihitung angka. Berapa? 1800. Damage internal injury-nya 1500 basicnya totalnya. Jadi 1800 total dari ledakan special extra damage ini. Belum lagi kalau critical. Lebih dari damage aslinya. 40% loh. Apalagi 50%. Seperti itu gede loh, ini gede loh. Menurut gua damage output dia nggak usah ditanya lagi, ini sudah luar biasa. Damage output, kalau pertahanan kayaknya kurang ya, evasion sih kurang, bahkan ngelawan dia sendiri aja ngap ya. Apalagi Dondon Ikuyo menghantui, damage output Dondon Ikuyo menghantui cuy. Evasion kayaknya kurang sekali. Sangat disayangkan prototype ataupun Hawk skill sebelumnya itu kan non crit damage, nggak jadi ya, jadinya evasion, sangat disayangkan. Butuh banget dia ini core. Kalau dia berdiri sendiri kurang nih untuk dari sisi pertahanan. Ya sesuai dengan anim lah ya. Kan dia kan penyerang ya. Kalau si bom si penyerang kan, sedangkan si Silver Fang yang bertahan. Itu mungkin. Awaken pasif dulu sebelum kita lanjut ngoceh. After bomb taking action, setelah dia jalan, harus dia jalan berarti. Kalau dia crawl ataupun disuruh oleh Deep Seeking tidak terjadi. Silver Fang akan melakukan hal yang sama. Kalau skill 1, Silver Fang juga akan skill 1 100% attack ke random enemy. Kalau dia skill 2, Silver Fang juga akan melakukan ulti. Si dianya raw, tapi Silver Fang-nya AOE. Damage-nya 150%, A2 jadi 200%. Chance inflict internal injury-nya 75% ke 90%. Walau damage output-nya dari 450% ke 600% itu tidak signifikan, tidak 50% kasarnya. Biasanya kan 50% ya. Ya mendekati lah ya, dari 400 ke 600 kan 50%. Ini 450 ke 600 itu kayak 33% harusnya, sepertiga. Cuman chance-nya naik drastis dari 75 ke 90. Setidaknya nggak kayak si Citeo. Si Citeo tuh dari 50% ya. 50% itu naiknya jauh banget. Masih bisa A1 ini bisa. Cuman bagaimanapun menyempurnakan ke 90% ini gokil sih. Ini gokil ini. Dan kalau kalian hitung lagi, ini internal injury akan meledak juga. Ini harus dicap sih, harus di-approve bagian attack-nya, Cuman pertahanannya sih yang kurang, Oke, untuk si bapak caleg kita satu ini, menurut gua nggak harus sama si Suiryu. Bahkan dia sendiri pun bisa, asal kalian penuhi pertahanannya dengan Corboros atau
Drive Night Core juga oke, ataupun alloy berkeepsake bisa ya. Alloy berkeepsake bisa tuh kayak gitu. Intinya kalau di feel bagian pertahanannya, damage outputnya nggak kaleng-kaleng ini. Tentunya kalau diduetkan pun bisa. Maksud gua nggak harus loh. Ada kan yang harus gitu. Nah ini nggak harus. Mereka si Don Don Ikuyo dan si Bom ini bisa berdiri masing-masing. Diduetkan juga bagus seperti itu. Bahkan diduetkan sama ini pun oke banget. Kenapa bang? Karena ledakan dari si bom ini itu bisa kritikal cuy. Bisa kritikal. Apalagi kalau kalian finalis EBZ. Dengan debuffnya Metal Blade Awaken 2, si bom kalian nggak usah pakai crit sama sekali. Tambah 50%. Dia kan attacker. Attacker 30% kayaknya dapet ya. Dari basicnya aja. 30% tambah 50%. 80% sudah di tangan cuy. 80% sudah di tangan, cincai lah, lepas aja, tinggal naikin attack. Biar internal injury-nya, inflict-nya banyak, ledakannya kritikal semua. Jebret, jebret, jebret. Mantap ya, meledak. Sayangnya balik lagi tadi pertahanan, butuh salah satu dari dua ini ya. Tentunya core itu prioritas utama. Tidak dipungkiri. Cuman kan server baru ya. Nah, ini jadi kalian harus paham lah, harus mengerti kalau si bom ini tanpa core 2 ini nggak bisa. Sedangkan si Suiryu itu bisa lah, bisa tanpa core ini, ibaratnya sendirian misalnya Suiryu. Sedangkan di monster set ada Boros dan Sonic misalnya, ada Boros dan Sonic. Tapi si Suiryu sendirian di hero set masih bisa goyang dia, masih bisa dondon kasarnya ya. Kalau si bom sendirian di hero, selesai ditambokin yang penghuni tower itu. Pak, 70% apa loh? Masuk aja sekali serangan dari penghuni tower, caleg kita tidak terpilih ya. Tidak jadi terpilih menjadi calon legis. Prit. Kita tahan, jok yang ini agak ngeri. Intinya seperti itu. Pertahanannya yang kurang sih, Kalau si Suiryu masih bisa lah dia sendiri. Untuk line up kayaknya sih seperti ini sih menurut gua. Kalau misalnya nanti dia EBZ, kira-kira seperti ini. Bagian Esper sekarang yang jadi gawat. Kenapa? Karena si Boros ini kan butuh 2 Esper core-nya untuk aktif. Borosnya sendiri Esper, berarti butuh Esper satu lagi. Grappler dan Duelist. Nah, si Sonic dan MB sama-sama Duelist. Kalau mau diduetkan si Bom dengan Suiryu dan si MB. Bom diduetkan dengan Suiryu biar internal injury-nya banyak. Diduetkan dengan MB biar detonation-nya kritikal semua, meledak. Dan butuh juga antara Sonic atau Zombie Man. Kalau enggak, si Suiryu sama si bom kalian cuman cengar-cengir doang. Suiryu dan bom kalian akan cengar-cengir doang di depan Sonic UR musuh. Jadi yang bagian speedsternya kata kutip wajib lah ya diisi antara Sonic atau Zombie Man. Mau nggak mau. Kalau G4 gimana bang? Kemungkinan sih ini. Dengar-dengar katanya di Taiwan sudah mulai meledak lagi DOT damage. DOT damage sudah meledak lagi. Cuman kan bagaimanapun kita butuh detonator lain ya. Mungkin ada detonator UR nanti. Tapi setidaknya di bagian attack buff-nya itu bisa banget. Kalau kalian masukin G4 dan Tatsu itu mungkin ke depan. Tapi basicnya adalah seperti ini. Kayaknya gue lebih memilih si bom ini dengan Suiryu dan si MB sih. Lebih mantep. Soalnya si Suiryu kan inflict internal injury. Sayang si injury boost yang ada di Suiryu ini nggak mau dibagi dia. Hanya untuk diri sendiri. Ini sih kurangnya si Suiryu. Dan satu lagi yang harus kalian ingat ya. CE bisa imun injury damage. Hati-hati, injury bisa diimunitikan sama CE SSR Plus. Dengan pakai 2 UR seperti ini, musuh jadi punya tambahan alasan untuk masukin CE kembali. Itu sih yang harus dipantau lah setidaknya. Adakah orang yang punya CE atau yang mulai masukin kembali? Si MB-nya netral. Cuman MB butuh salah satu dari mereka berdua ini. Kenapa bang? Karena MB kelamaan kalau mau ngeratain tim musuh. MB itu untuk tinggal yang kalau musuh tinggal 3 atau 2 atau 1. Tinggal buy one-nya lah. Nah, MB kalian bisa itu menghabisinya. Cuman kan untuk supaya mensetel kondisi supaya MB bisa buy one kan harus diratain dulu tim musuh. Si bom atau Suiryu bisa banget ngeratain. Habis itu MB kalian duel. Kira-kira seperti ini. Itu saja video kali ini. Murni teori ya, karena ini cara baru, murni teori.
Dari sisi attack, tidak bisa diragukan lagi, bahkan polos pun sudah jalan. Dari sisi attack atau damage output, dari sisi pertahanan, dia tidak seperti carry-carry yang lain yang punya pertahanan kayak Groribas, G4. Si Suiryu sekalipun yang sama-sama grappler dan sama-sama internal injury itu punya special protect ya. Sedangkan si Bom itu tidak ada, hanya evasion. Evasion itu ya untuk saat ini buat menepis ini doang. Ledakan dia sendiri, bom, dan juga metal bat ulti. Sudah. Lebih bahaya Dondon Ikuyo internal injury. Dan injury dia sendiri cuy. Makanya gue bilang ini kayak di anime nih. Dia ini attack-nya absolut, cuman pertahanannya kurang. Sedangkan si Silver Fang kan pertahanan absolut, attack-nya kurang. Wah ini bagus nih. Bagus ini ada konsep. Nggak kayak Zombie Man dijadiin Spitzer. Zombie Man dijadiin Spitzer kayak kurang gitu menurut gue. Gue ngeliat kok Zombie Man cepet banget. Nah itu. Kalau Sonic jadiin Spitzer, oh sangat wajar sekali ya nggak? Si Boom kali ini konsepnya dapat banget. Oke, itu saja video kali ini. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios. Semoga terpilih ya Bapak Caleg.